bagi dunia. Penebus datanglah, beri hatimu kepadanya. Sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Shalom. Pada hari ini, tanggal 25 Desember 2020, hari Jumat, dan bertepatan dengan hari Natal, ya, di mana kita merayakan Natal setiap tahun. Dan ini sungguh luar biasa, satu kebahagiaan, satu karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan kita yakin dan percaya setiap kali kita mendengar Natal, kita teringat kembali kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dan apa tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia. Dan sehingga kita berjaga-jaga, kita ingat kembali mengenai keselamatan. Ya. Nah, mari kita akan berdoa dulu sebelum masuk firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur pada hari ini, hari yang bahagia. Kami akan mendengar sebagian firman Tuhan. Tuhan urapi hamba-Mu, urapi kami semua, dan urapan kuasa dari Tuhan Yesus, sehingga kami mengerti firman Tuhan, jadi pelaku firman Tuhan, dan kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan, sempurnakan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita yel-yel dulu untuk menyemangati diri kita. Saya antusias, saya excellent, saya semangat. Haleluya, amin. Saya yakin dan percaya semua keadaan sehat walafiat dalam perlindungan Tuhan. Hari ini GBI Cahaya Mulia 2 online, dan kita akan membahas mengenai tema adalah Natal, ya. Natal, yang firman Tuhan yang akan diambil dari Matius 1 ayat 23. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Haleluya, Allah menyertai kita. Ya, dan kita akan belajar membahas kesatu Tuhan, lakukan bagian Tuhan. Kedua, kita lakukan bagian kita. Haleluya. Nah, kita lihat dulu yang pertama, ya. Kita lihat Tuhan lakukan bagian Tuhan, ya, di mana Tuhan menciptakan langit dan bumi segala isinya, semuanya keadaan bagus, baik. Ada taman Eden, manusia diciptakan serupa segambar seperti Tuhan, tidak ada dosa, ya, tidak ada sakit penyakit. Orang yang terbahagia di dunia, ya, orang yang paling kaya di dunia, memiliki dunia ini. Nah, kita lihat Tuhan menciptakan manusia Adam dan Hawa, ya. Tuhan memberi free will, kebebasan untuk memilih, ya. Tetapi sayang sekali manusia ditipu oleh si iblis, ya, oleh si setan yang merupakan iblis, sehingga dia tidak taat, dia mendengar si ular itu atau si iblis, sehingga jatuh dalam dosa, sehingga diusirlah dari taman Eden yang begitu nyaman, ya, begitu enak, ya.
dan Adam dan Hawa diusir keluar itu dari Taman Eden, dan Tuhan memberi peraturan, hukum hukum perjanjian lama, hukum Taurat diberikan, tetapi ternyata manusia sulit melakukannya. Nah, sudah itu kita juga tahu sejak manusia jatuh dalam dosa sudah kehilangan kemuliaan Tuhan, sudah putus hubungan sama Allah Bapa di surga. Nah, Allah Bapa di surga begitu mengasihi manusia, Dia tidak ingin seorang pun binasa, dan Dia mengirim anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia, dan lahirlah Tuhan Yesus Kristus di dunia, Apa saja yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus di dunia, yang tugas utamanya ialah mati di kayu salib menebus dosa manusia dengan darah yang mahal, dan ada kuasa kebangkitannya, dan kita tahu Yesus Kristus di dunia melakukan, memberi contoh, mengajar apa yang harus dilakukan oleh manusia, dan tinggal kita membaca firman Tuhan, meneladani apa yang Tuhan Yesus lakukan di dunia, perbuatan apa saja yang Dia lakukan, di mana kita tahu Dia menginjil, memberitakan firman Tuhan mengenai keselamatan, dan bahkan Dia beri contoh juga, Dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dan Tuhan Yesus pun juga mengajar, di mana murid-muridnya bertanya bagaimana cara berdoa. Nah, kita orang Kristen, apa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan, kita lakukan dengan benar dan baik, Setiap hari kita berdoa, tiap hari kita berdoa, sebelum makan berdoa, bangun pagi berdoa, waktu mau tidur berdoa, mau keluar rumah, pulang rumah berdoa. Dan jangan lupa kita harus sampai hafal mengenai doa Bapa kami, saya yakin dan percaya semua udah bisa, dan kita coba, bagi yang belum hafal kita harus hafalkan, dan karena setiap hari kita doa Bapa kami, karena doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus sungguh amat luar biasa, besar kuasanya karena diajarkan oleh Tuhan Yesus, Mari kita coba apa kata-katanya yang doa Bapa kami. Pertama, Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, itu luar biasa, dimana kalau kita rajin telah berdoa, hubungan kita dengan Allah Bapa di surga jadi baik dan luar biasa. Tuhan mendengar doa-doa kita, Tuhan menjawab doa-doa kita. Nah, baik, kita lihat, jadi apa yang Tuhan Yesus lakukan, dimana Dia ada di keluarga Yusuf dan Maria, dia rajin, dia taat, dia menghormati orang tua, itu yang diajarkan Tuhan Yesus. Dia mau belajar, membuat mebel, di mana orang tuanya Yusuf itu seorang pengrajin tukang kayu, di mana dia membuat mebel-mebel kayu itu dibuat demikian, dan Tuhan Yesus bekerja melakukannya dengan benar dan baik. Itu luar biasa. Itu teladan yang Tuhan Yesus berikan, Selanjutnya sudah dia dewasa, dia memberitakan firman Tuhan dengan penuh kuasa. Dia memberi perumpamaan, dan memberi contoh bagaimana
harus melakukan firman Tuhan, dan dia mengupas firman Tuhan dengan benar dan dalam, dengan luar biasa ya, dan bisa dimengerti sama orang, dan orang mau bertobat dan terima Tuhan sebagai Tuhan juru selamat ya. Jadi kita lihat waktu apa yang Tuhan Yesus lakukan ya, mujizat demi mujizat terjadi ya, sehingga banyak orang bertobat ya, yang timpang, yang lumpuh, yang mati bahkan dibangkitkan ya. Ini contoh-contoh yang mana yang Tuhan Yesus sudah lakukan di dunia ini ya. Nah, kita lihat juga di mana kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib menebus dosa kita, dan ada kuasa kebangkitannya, dan dosa kita sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu di kayu salib ya, dengan darah yang sangat mahal ya. Nah, ini jadi hubungan kita dengan Allah Bapa diperbaiki atau di melantar Tuhan Yesus Kristus, kita sehingga dilayakkan, di mana bait Allah terbelah. Jadi kita sekarang ini tidak perlu lagi seperti perjanjian lama, di mana minta imam atau hamba-hamba Tuhan untuk berdoa, tetapi kita sekarang adalah imamat yang ranjani. Kita langsung bisa berdoa pada Allah Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi hubungan kita sudah diperbaiki dengan Allah Bapa di surga. Amin. Jadi marilah kita selalu rajin berdoa, rajin setiap waktu kita berdoa, setiap waktu kita memuji memuliakan Tuhan. Amin. Karena itulah tugas yang Tuhan berikan kepada kita, bahwa kita harus selalu memanggil Tuhan, selalu memuji Tuhan, sehingga kita diluputkan dari mara bahaya, dari hal-hal yang buruk ya, dimana sudah diberi perlengkapan senjata Allah. Jangan lupa kita doa. Demikian ya, dalam perlindungan Tuhan ya, tembok api dari surga memagari kita terus menerus ya. Nah, kita berdoa, kita minta diluputkan ya, dan Tuhan juga memberikan kita kuasa ya, orang yang beriman, orang yang percaya, Tuhan memberi kita kuasa ya, kuasa yang luar biasa ya. Nah, Tuhan sudah beri semua itu, dan Tuhan mendampingi kita sampai akhir zaman ya. Tugas Tuhan begitu baik, selalu menolong kita ya. Amin. Nah, baik, itu yang pertama ya, yang Tuhan Yesus Kristus lakukan bagi manusia. Nah, karena kasih anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dia mau datang ke dunia menyelamatkan umatnya ya. Jadi makanya kita juga bisa bilang, oleh bilur-bilurnya kita diselamatkan. Amin. Segala perkara sudah Tuhan Yesus bereskan 2000 tahun yang lalu ya. Kita keluar sebagai pemenang, lebih dari pemenang. Nah, baik, sekarang yang kedua ya, tadi Tuhan lakukan bagian Tuhan ya. Yang kedua, kita lakukan bagian yang kita. Nah, apa yang kita harus lakukan ya? Kita mengucap syukur ya, kasih anugerah dari Tuhan Yesus sehingga kita diselamatkan ya, seisi keluarga diselamatkan. Amin. Kita dilayakkan dengan Allah Bapa di surga. Ya, kita lihat seperti contoh Maria ya, di mana malaikat Tuhan datang kepadanya dan memberitahu bahwa dia akan melahirkan juru selamat ya, Immanuel ya. Tuhan menyertai kita. Amin. Dan apa yang dia katakan? Dia bilang dia hambanya dan dia setia. Oke, dia mau taat, dia mau lakukan walaupun ada resikonya ya. Nah, itu ketaatan kepada Tuhan, setia melakukan bagian yang diperintahkan oleh Tuhan. Demikian juga kalau kita lihat Yusuf ya, di mana dia mau taat ya, mendengar-dengaran ya, dia tidak menceraikan istrinya ya. Kita tahu Maria perawan dan tidak berhubungan dengan Yusuf selama yang lalu itu, yang diceritakan bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus ya. Jadi kita lihat di sini ketaatan ya, sebelum pernikahan
yang resmi, segala sesuatu hidup kudus benar di hadapan Tuhan. Amin. Jadi Yusuf taat, Maria taat, di mana waktu Herodes ya membuat peraturan membunuh anak-anak, dan dia mendengar suara Tuhan suruh keluar dari kota itu, dia taat, dia pergi keluar. Nah itu, jadi ketaatan yang perlu kita teladani di Yusuf, Maria itu yang luar biasa. Dan kita bisa lihat lagi mengenai ketaatan ya, orang-orang Majus ya, orang-orang Majus begitu jauh, begitu capek, begitu lelah ya, tapi dia mau cari Tuhan. Bahkan dia membawa emas, mur, dan kemenyan untuk dipersembahkan kepada Tuhan Yesus. Dan begitu ketemu, mereka berlutut menyembah Tuhan dan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Demikian juga kita, mari kita jangan mengeluh, jangan ngomel ya. Orang Majus begitu jauh pun mau datang. Mari kita sekarang hanya doa sejauh. Doa itu begitu mudah, kita berdoa kepada Tuhan. Amin. Kita ucapkan dengan tulus, dengan setia, Tuhan menjawab doa-doa kita. Amin. Dan kita hidup kudus benar di hadapan Tuhan. Ya, kita mau memuji memuliakan Tuhan ya, seperti kemenyan yang harum ya, biar kita puji-pujian penyembahan naik ke hadirat Tuhan sehingga hati Tuhan disenangkan dan Tuhan mendengar doa-doa kita dan menjawab doa kita. Roh Kudus memampukan kita untuk menyampaikan apa yang Tuhan harus kita lakukan. Amin. Biar Roh Kudus menolong kita, membantu kita sehingga semuanya berjalan dengan baik setuntun dari Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus dan Alkitab yang kita baca ya, apa yang harus kita lakukan semua sudah ada ya. Jadi itulah hal-hal yang sangat-sangat perlu kita perhatikan sebagai umatnya ya, sebagai anak Allah yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus ya. Jadi janganlah kita berbuat kejahatan ya, mencuri ya, ngomel, marah, membenci, iri hati, sombong, congkak, iri hati, bimbang, ragu, putus asa ya, membohong, mendusta, dan jangan mencuri, jangan menyembah berhala. Amin. Dan kita beriman, percaya ya, kalau ada kesalahan kita bertobat, minta ampun kepada Tuhan, minta pertolongan dari Tuhan. Amin. Ya, kita lakukan firman Tuhan, jangan tidak lakukan perintah Tuhan. Percaya ya, beriman, percaya beriman, bertobat, lahir baru, dibaptis, baca firman, renungkan firman siang dan malam, dan terus kita tetap stay tune di hadirat Allah sehingga kita diselamatkan, seisi keluarga diselamatkan. Jadi begitulah mengenai Natal adalah kedatangan Tuhan Yesus Kristus menebus dosa kita dan memberi contoh kepada kita apa yang harus dilakukan. Biar Tuhan lakukan bagian Tuhan yang Tuhan sudah lakukan bagiannya, dan kita lakukan bagian kita. Amin. Sehingga kita yakin dan percaya kita pasti diselamatkan. Baik, kita sudah selesai firman Tuhan. Kita akan berdoa ya. Sebelumnya kita akan melihat firman Tuhan di Yesaya 9 ayat 5 dan seterusnya ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. Ya, Tuhan Raja damai, penuh sukacita, damai sejahtera berikan kepada kita. Jangan khawatir, jangan takut. Ya, setiap kali kita merayakan Natal adalah kebahagiaan, kabar baik untuk kita dan untuk dunia. Sukacita yang dari Allah Bapa di surga itu tidak ada taranya. Luar biasa, jiwa kita bisa tenang, tentram, percaya penuh padanya.
kita bisa tidur nyenyak, dan kita terutama kita akan naik ke surga. Tuhan memberkati kita. Kita akan berdoa. Ya, kita semua sudah siapkan candlelight. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur yang telah lahir bagi kita, Juru Selamat yang Tuhan berikan kepada kita, di mana pemerintah ada di atas bahunya, namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang kekal, Raja damai. Ya, ada damai di dunia ini, dan Tuhan sudah mendamaikan kami dengan Allah Bapa di surga, sehingga kita menjadi imamat yang rajani. Dan Tuhan sudah mengajarkan doa Bapa kami, kita yakin dan percaya doa-doa yang kami panjatkan sesuai dengan kehendak Tuhan, saat kita sungguh-sungguh dalam lubuk hati yang terdalam fokus kepada Tuhan, sehingga hati Tuhan disenangkan, doa kita dijawab oleh Tuhan. Di segala berkat kami terima dengan ucapan syukur. Ya, karakter Kristus ada pada kami, kasih Allah ada pada kami, berkat Allah yang Tuhan curahkan kepada kami, baik jasmani, rohani, sanang, pangan, kami terima dengan ucapan syukur. Diberkatilah kami, diberkatilah keluarga kami, diberkatilah anak, cucu, dan keturunan kami, diberkatilah sekolah anak-anak kami, diberkati lumbung kami, diberkatilah keselamatan kami. Tembok api dari surga memagari kami, meluputkan kami dari roh jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami diselamatkan, seisi keluarga diselamatkan. Kami orang yang terbahagia di dunia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sempurnakan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita dengar lagu yang begitu merdu, kita hayati kata-katanya. Baik, kita akan tutup sebelumnya Matius 1 ayat 23, Immanuel, tema GBI yang kita terima. Kita akan terima doa berkat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur, kami sudah menyelesaikan semuanya dengan baik dan lancar. Biar Roh Kudus menolong kami
untuk kedepannya makin luar biasa, makin dahsyat. Tuhan pakai kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus menolong kami dalam segala aspek kehidupan. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus Kristus akan menolong kami, membantu kami, pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kami, karena kami tahu Tuhan mati di kayu salib menebus dosa kami, dan kami tidak berbuat dosa, dan Roh Kudus menolong kami, mampukan kami tidak berbuat kejahatan, sehingga Tuhan berkenan pada kami dan kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, biar hikmat, marifat, wahyu dari Tuhan menyertai kehidupan kami. Roh Kudus menolong kami juga mengerti kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus campur tangan, beri hikmat kepada kami, beri kami kepintaran, kecerdasan, kejeniusan, sehingga kami bisa melakukan dengan benar dan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar kita sudah doa berkat, nanti ada sumbangan piano dari cucu kami. Mari kita akan sehati terima doa berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah pernikahan kami, diberkatilah anak cucu kami, diberkatilah sekolah anak kami, diberkatilah pelayanan kami. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang intim dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai malata kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, shalom. Sampai ketemu. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Halo semuanya, nama saya Matthew. Hari ini aku akan memainkan Away in Anger. Merry Christmas and Happy New Year!